Minute to Better Life. Pandemi COVID-19 sadarkan kita mengenal kematian di dunia fana ini dan kehidupan di akhirat kekal antara pilihan sorga dan neraka. Oke? Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau sharingkan dengan tema gitu. COVID-19 dapat teratasi dengan kuasa supranatural yang dari Tuhan jika kita fokus pada Tuhan dan firman-Nya gitu. Itu secara rohani teman-teman. Secara rohani COVID-19 itu dapat diatasi, mudah sekali dapat teratasi apabila kita
menggunakan kekuatan supranatural yang dari Tuhan dan dari firman Tuhan gitu. Tapi dalam realita kenyataannya kan kita mungkin manusia pada umumnya, orang dunia pada umumnya untuk mengatasi COVID ini kan jarang benar terpikir bagaimana kita benar-benar beriman percaya kepada Tuhan bahwa itu dapat diatasi dengan cara yaitu supranaturalnya Tuhan gitu. Nah, supranatural Tuhan hanya didapat apabila kita ada di dalam Tuhan dan juga di dalam hidup yang menjalankan perintah dan peraturan dalam firman-Nya. Kunci rohaninya itu teman-teman. Tapi kembali orang dunia kadang-kadang begitu ada pandemi COVID-19 sudah tidak terpikir rohani, tidak terpikir Tuhan lagi. Jadi melihat kesibukan orang dunia pun kita jadi sudah ikut terbawa gitu. Nah, ini mungkin kalau orang dunia melakukan hal seperti itu wajar menurut saya teman-teman. Tapi apabila kita yang percaya Tuhan gitu, kita juga terbawa-bawa seperti orang dunia, apa jadi enggak kalap gitu. Mungkin ukuran yang cukup gitu ya, kalau menurut saya ukuran cukup bagaimana kita mengatasi COVID-19 secara dunia, ya mungkin menurut saya ya ikutin apa protokoler pemerintah saja gitu, karena pemerintah itu wakil Tuhan di dunia ini gitu. Jadi kalau memang pemerintah menganjurkan 3M ya sudah kita terapin pakai 3M aja. Bagaimana kita memakai masker, bagaimana kita mencuci tangan, bagaimana kita menjaga jarak, ya itu yang paling inti kan itu teman-teman. Kalau dikembangkan lagi nanti bisa jadi banyak lagi, ada cerita 3M, ada cerita 5M, ada cerita 3T, 5T gitu. Ya masing-masing orang jadi akhirnya ya membuat satu parameter antisipasi sendiri gitu. Tapi kalau secara global nasional sampai hari ini yang namanya pandemi COVID-19 itu ya pemerintah menganjurkan cuma 3M aja teman-teman. Bagaimana kita memakai masker, bagaimana kita mencuci tangan, dan bagaimana kita menjaga jarak. Itu yang pemerintah himbau. Dan menurut saya orang yang percaya Tuhan ya cukup seperti itu. Karena kalau dalam realitanya gitu, jangankan kita yang bukan dokter gitu, bukan ahli kesehatan, kita bukan dokter, kita bukan mantri, kita bukan suster gitu. Ya bagaimana kita bisa lebih hebat dari mereka. Mereka yang memang benar-benar ahli kesehatan aja juga banyak meninggal karena COVID-19 kok teman-teman. Apalagi kita gitu. Dan kalau kita bicara pakai logikanya gitu, dengan menggunakan logika, bagaimana coba teman-teman caranya terhindar dari COVID-19? Ya kita sudah habis-habisan menjaga. Apakah teman kita menjaga? Apakah keluarga kita menjaga? Apakah kita perlu kemana-mana pakai baju hazmat gitu? Hazmat yang untuk antivirus? Ya rasanya kan sudah berlebihan. Jadi kalau menurut saya antisipasi yang terbaik itu ya bagaimana mengatasi COVID-19 itu dengan cara mengikuti prosedur atau protokoler yang pemerintah sudah berlakukan, yaitu 3M tadi. Sekali lagi memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, dan selebihnya ya kita ikutin kekuatannya Tuhan gitu. Nah kalau kekuatan Tuhan itu kan ada di supranatural gitu. Jadi memang ya COVID masih natural teman-teman, masih bisa dicari vaksinnya apa meskipun belum ketemu. Tapi kalau kekuatan supranatural dari Tuhan kan sudah tidak bisa dihitung gitu. Supranatural itu berujung dengan mujizat atau ajaib kan begitu, tidak bisa dipecahkan teman-teman. Seperti Nabi Musa belah Laut Merah itu di Al-Quran ada, di Alkitab juga ada. Ya bagaimana kita, itu kan kekuatan supranatural Tuhan itu, kita nggak bisa pecahkan. Bagaimana ya caranya kok bisa air itu sampai tersibak gitu sehingga laut itu menjadi jalan, itu susah teman-teman. Firman cuma katakan Tuhan datangkan angin timur gitu untuk bisa menyibakkan air itu. Nah, cuman siapa yang perintahkan angin timur datang teman? Kok bisa bertepatan sekali dengan si orang mau nyebrang di atas laut itu gitu ya. Itu semua kembali ke supranatural yang susah dipelajari teman-teman. Nggak mungkin bisa dipelajari. Apabila kita pelajari itu nanti ujung-ujungnya jadi kita malah yang jadi nggak bener gitu. Jadi ya kekuatan Tuhan ya supranatural. Makanya saya bikin judul ya COVID-19 itu dapat aja teratasi dengan kuasa supranatural dari Tuhan apabila kita fokus, ya bukan fokus ke COVID-19-nya, tapi kita fokus ke dalam bagaimana kita mengharapkan gitu, mengandalkan kekuatan Tuhan.
kekuatan Tuhan yang supranatural tadi gitu. Rasanya semua kan sudah dikontrol Tuhan, jadi bukan berarti COVID itu seperti bola liar yang tidak bisa terkawal oleh Tuhan gitu ya. COVID-19 pun terkawal oleh Tuhan gitu. Jadi kembali, apakah kita selain menjalani protokoler apa yang pemerintah perintahkan gitu, ya kita juga coba jalani apa yang Tuhan perintahkan, dan mestinya kita lebih takut dengan perintah Tuhan daripada hanya dari pemerintahan yang sekarang gitu. Karena pemerintahan sekarang itu kan bicara pemerintahan yang di dunia fana ini gitu, sedangkan perintah-perintah Tuhan itu kan dasarnya untuk bukan cuma dunia ini saja, tapi bagaimana kita bisa menjangkau dunia fana ini maupun alam akhirat yang kekal nanti gitu. Jadi kita harusnya lebih takut Tuhan teman-teman daripada takut yang lain gitu. Nah ini saya coba lihat teman-teman di kitab Matius, kitab Matius pasal 14 teman-teman, ayatnya 22 sama 23. Saya baca secara universal aja teman-teman, agar teman-teman semua gitu yang bukan Nasrani pun bisa menangkap gitu maksud ini gitu. Kalau judulnya di sini teman-teman, Yesus berjalan di atas air, di perikopnya ya, dia ayat 22 sampai 33, judulnya itu perikopnya Yesus berjalan di atas air. Kalau bicara Yesus itu kan zaman dulu teman-teman, tapi kalau zaman kita sekarang ya firman teman-teman. Jadi bagaimana ya firman itu bisa membuat kita berjalan di atas air, bagaimana firman itu, Tuhan itu, roh Tuhan itu dapat melakukan sesuatu hal yang supranatural, ya contohnya berjalan di atas air gitu. Kalau bukan dengan kekuatan supranatural tidak mungkin bisa jalan di atas air gitu. Nah, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu yang menyuruh orang banyak pulang gitu. Nah, setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ gitu. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal gitu. Jadi angin sakal semacam angin ribut ya, angin puyuh, angin topan gitu seperti itu. Nah, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, nama ya, angin sakal itu nama gitu. Kira-kira di jam 3 malam datangnya Yesus kepada mereka berjalan di atas air gitu. Jadi Yesus datang berjalan di atas air. Nah, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu gitu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Jadi karena tidak pernah ada mujizat Yesus bisa jalan di atas air, akhirnya mereka anggap ini hantu gitu, bukan Yesus tapi hantu gitu. Nah, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut gitu. Jadi Yesus menjawab dari seberang dari air gitu. Katakan kepada mereka di dalam perahu, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam lalu berteriak, tolonglah aku gitu. Segera Yesus mengulurkan tangan, memegang dia dan berkata, hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang gitu. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah gitu. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya Yesus adalah anak Allah gitu. Jadi ini cerita Yesus berjalan di atas air, dan saya umpamakan secara universal seperti itu. Dan kalau saya bicara saat ini gitu, Yesus itu kan firman yang hidup. Sedangkan Yesus kan sudah wafat gitu. Berarti sekarang tinggal firmannya. Firman itu adalah Yesus gitu. Firman itu adalah ya firman yang dari Tuhan gitu, melalui Yesus gitu. Nah, akhirnya ini bagaimana caranya, maksud saya ini terkait dengan COVID-19. Bagaimana caranya firman bisa berjalan di atas air. Jadi firman itu bagaimana bisa melakukan hal yang supranatural gitu ya untuk mengatasi COVID ini. Jadi kitab Matius 14 pasal 14 22 33 itu saya coba arahkan ke situ teman-teman. Dan mungkin kalau kita pertajam gitu ya, saya kaitkan yang paling utama itu judul ini adalah COVID-19 itu adalah dengan yang kitab Matius 14 yang ayat 29-nya teman-teman. Ayat 29-nya Yesus katakan, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atasnya mendapatkan Yesus. Nah, ini waktu ada perintah Tuhan gitu, perintah Yesus, perintah firman gitu, bahwa kita datang kepada firman itu gitu dengan kekuatan roh Tuhan gitu. Ya akhirnya ya
si Petrus ini bisa jalan di atas air teman-teman, bukan tidak bisa gitu. Tapi begitu Petrus bimbang, imannya down, ya langsung tenggelam gitu. Jadi dipegang sama Yesus lagi gitu. Jadi kembali lagi, supranatural itu bisa terjadi apabila kita memang satu, percaya akan firman Tuhan, punya dasar firman Tuhan. Kedua, apabila kita menghidupkan firman Tuhan, roh Tuhan gitu. Jadi kita percaya akan firman Tuhan, perintah dan peraturan dalam firman Tuhan, kita hidupkan roh Tuhan dalam kita, dan iman teman-teman, iman kita sendiri gitu, iman percaya kita terhadap firman dan roh Tuhan tadi. Kalau kita beriman ya terjadi gitu supranatural. Jadi apabila kita beriman, itu COVID-19 juga bisa teratasi teman-teman. Karena kalau pakai rasio, saya pikir terlalu susah gitu. Kita menghindar dari COVID itu harus bagaimana gitu. Karena ahli kesehatan pun terkena COVID gitu. Jadi ya susah gitu. Banyak cerita dari teman-teman gitu, atau di berita-berita televisi gitu, atau di YouTube gitu. Banyak sekali cerita ya orang-orang yang memang sudah menjaga diri habis-habisan gitu, ya tetap terkena, tetap bisa terkena gitu. Jadi ya kembali lagi, ya kita cuman secara duniawi, secara rasio gitu, ya kita ikutin aja prosedurnya pemerintah harus bagaimana gitu, karena memang itu adalah perintah dari Tuhan juga kan. Kita harus mentaati pemerintah kita. Lepas pemerintah kita anggap bagaimana gitu, tapi firman katakan bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan gitu. Jadi ya kita ikutin protokoler COVID-19 dengan 3M tadi gitu, dengan memakai masker, mencuci tangan, dengan menjaga jarak, kita tetap terapin itu. Dan selebihnya ya kita coba beriman, belajar beriman dengan situasi kondisi COVID ini, bagaimana kita naikkan level iman kita untuk benar-benar percaya Tuhan. Tapi kan bukan cuman iman yang tidak berdasar gitu. Iman itu harus dengan dasar ya tadi, bagaimana kita melakukan firman Tuhan gitu ya, dan bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga COVID-19 itu tidak cuma diatasi oleh 3M tadi gitu, protokoler pemerintah itu, tapi ya dengan kekuatan ini teman-teman. Jadi kekuatan 3 lagi yang tadi, jadi harus kalau pemerintah kan anjurin 3M gitu, jadi berarti kan ada memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tapi kalau bicara rohani juga 3 juga teman-teman. Bagaimana kita bicara melakukan firman Tuhan itu, kita taat melakukan firman Tuhan, bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, dan bagaimana kita beriman teman-teman. Jadi 3 juga gitu. Nah ini alangkah baiknya kalau kita bicara mengaku percaya Tuhan, dan kita lebih antisipasi COVID-19 dari sisi rohani, ya harus 3 ini jalan teman-teman. 3 dari pemerintah harus jalan, 3 yang dari rohani juga harus jalan. Saya ingat sekali lagi, kalau 3 yang dari pemerintah itu adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak gitu. Tapi kalau 3 yang dari rohani adalah ya tadi, bagaimana kita melakukan firman Tuhan, bagaimana kita beriman gitu, beriman untuk melakukan firman Tuhan. Nah pasti dengan minta kekuatan, hidupkan Roh Kudus gitu, Roh Tuhan gitu. Jadi ada 3 teman-teman, 3 di dunia, 3 duniawi, 3 rohani. 3 rohani sekali lagi, 1 bagaimana melakukan firman Tuhan, 2 bagaimana menghidupkan firman Tuhan, dan 3 bagaimana ya mampu beriman gitu. 3M juga teman-teman. Jadi ini 3M duniawi, ini 3M rohani, mampu melakukan firman Tuhan, menghidupkan roh Tuhan, dan mampu beriman gitu. Jadi 3M lawan 3M dunia, 3M rohani. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini ya kita jadi tenang teman-teman. Bagaimana menghadapi COVID itu lebih tenang gitu. Nah ini saya udah bacakan teman-teman di kitab Matius 14 pasal 14 ayat 22 sampai 33 secara total perikopnya, tapi juga saya udah bacakan di kitab Matius 14 teman-teman pasal 14 yang khususnya ayat 29 bahwa ya tadi ya bagaimana cara kita melakukan firman Tuhan, bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan, dan bagaimana kita mampu beriman gitu terhadap apa yang janji-janji Tuhan tersebut gitu. Nah ini saya coba masuk ke dalam sharing saya pribadi teman-teman. Ini terjadi 2017 teman-teman. Jadi bukan COVID waktu itu, tapi saya konversikan ke COVID, kok nyambung gitu. Cerita yang saya alamin itu nyambung. Jadi waktu 2017 itu saya coba mendapat impresi bagaimana kita bisa
bisa membuat satu terobosan gitu apabila kita memang menghidupkan kuasa supranatural yang dari Tuhan gitu. Ya tidak lepas juga COVID-19 juga ya masalah kan, ini masalah bukan masalah lokal, bukan masalah nasional, bahkan bisa masalah internasional, tapi kuncinya sama gitu, bagaimana caranya mengatasi masalah-masalah ini dengan menghidupkan kuasa Tuhan ya, yang supranatural tadi gitu. Nah, kadang saat kita alami permasalahan yang genting seperti situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini yang berdampak kepada keselamatan ya, ke urusan kesehatan, urusan sosial gitu, bagaimana kita bersosialisasi, serta ekonomi juga gitu, kita kena juga. Kita yang nyaris bukan hanya berhadapan dengan masalah kesakitan, tapi bisa berujung kepada kematian gitu. Karena COVID ini bukan urusan cuma sakit, teman-teman. COVID ini banyak teman-teman saya yang sangat mengejutkan loh. Ya 2 minggu yang lalu masih sehat, 2 minggu berikutnya udah meninggal gitu. Jadi COVID ini bukan urusan cuma masalah penyakit aja. Ini COVID ini udah bicara dengan selaras dengan identik dengan ya meninggal gitu, kematian gitu teman-teman. Nggak ada loh penyakit yang di luar COVID yang bisa merenggut nyawa orang secepat itu gitu. Selain kecelakaan teman-teman. Kalau bicara penyakit itu nggak ada yang lebih cepat dari 2 minggu, itu nggak ada gitu. COVID ini istimewa gitu, bisa dalam waktu 2 minggu membuat orang sehat menjadi meninggal gitu. Ini hebatnya COVID di situ gitu. Nah, saat genting kita lupa bahwa kita punya Tuhan, ya Sang Maha Pencipta kita gitu, di mana COVID-19 pun ada dalam ciptaannya. Jadi bukan berarti COVID-19 itu di luar ciptaan Tuhan, bukan berarti COVID-19 di luar kontrolnya Tuhan gitu. Jadi COVID-19 pun ciptaan Tuhan, tapi kita nggak ngerti maksudnya Tuhan apa gitu loh, karena apa yang Tuhan rancang dan kehendaki itu tidak bisa kita baca ya, jauhnya seperti kalau firman katakan jauhnya seperti langit dan bumi gitu. Jadi kita nggak bisa ngerti di mana COVID-19 pun ada dalam ciptaannya dia gitu, dalam ciptaannya Tuhan, tidak berbeda dengan tulah-tulah dan penyakit-penyakit kusta yang diceritakan dalam firman Tuhan yang dulu-dulu gitu. Jadi dulu-dulu di kitab suci perjanjian lama, orang-orang Nasrani di Alkitab itu banyak cerita-cerita yang seperti itu ya. Yang namanya COVID-19 itu bukan satu-satunya yang sudah terjadi di dunia ini. Sejak itu sudah terjadi yang namanya penyakit kusta yang sangat menular dan dianggap menjijikan gitu. Dan juga tulah-tulah juga sudah terjadi teman-teman. Tulah-tulah zamannya Nabi Musa dengan Firaun itu udah banyak gitu kejadian seperti ini yang memang yang sudah ada dalam cerita itu. Jadi bukan cuma pandemi COVID di dunia ini baru pertama, ini sudah dari awal sudah seperti itu. Dari awal cerita kehidupan kita manusia ya sudah ada begitu. Semua yang terjadi di dunia bahkan di akhirat adalah dalam kuasa dan kontrol Tuhan gitu. Jadi kita nggak usah khawatir teman. Jadi semua kalau kita percaya Tuhan, kita harus tahu bahwa semua itu dalam ciptaannya dia dan dalam kontrol dia teman-teman. Jadi nggak usah kita takut, waduh ini COVID-19 ini kayak bola liar yang tidak bisa terkendali oleh Tuhan. Mudah sekali teman-teman Tuhan kendalikan COVID. Cuman kita masalahnya kita nggak ngerti, belum ngerti apa sih rancangan dengan Tuhan dengan adanya COVID-19 ini gitu. Begitu banyaknya korban gitu yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti punya rancangan dan kehendak yang memang kita nggak bisa ketahui saat ini gitu. Tanpa kita sadari kita sudah terjebak lebih takut kepada COVID-19 daripada kepada Tuhan gitu. COVID-19 dapat jadi peluang untuk kita belajar lebih beriman kepada Tuhan. Jadi kalau saya pelajari itu ya banyak teman-teman yang orang yang ketakutan COVID-19 itu dibanding takut akan Tuhan gitu. Nah, kalau ada beberapa mentor rohani yang cerita teman-teman bahwa kalau kita bicara takut kematian, ya kalaupun kita mati juga ujung-ujungnya paling kalau kita memang dalam puncak sukses duniawi, baik urusan hartanya, tahtanya maupun pemenuhan nafsu-nafsu duniawinya, ya paling kita diantar di pekuburan sama orang banyak gitu. Jadi orang-orang banyak yang ngantar kita, karangan bunga banyak, orang banyak gitu. Karena harta kita, karena tahta kita, dan karena memang kita dipandang gitu. Karena kita mampu beli ini itu, akhirnya kita terpandang gitu. Yang ngantar banyak gitu. Nah, mentor rohani ada yang mengingatkan
kalau yang menjemputnya bagaimana gitu? Ya, yang diperlukan itu yang mengantar gitu, mengantar melepas kita meninggalkan dunia gitu. Atau yang lebih penting itu adalah menyambut kita di akhirat gitu. Nah, ini jangan sampai nanti terjadi dalam hal meninggal kita diantar oleh orang banyak, tapi waktu kita meninggal tidak disambut oleh malaikat banyak gitu. Jadi ini apa nggak salah gitu. Nah, sedangkan yang namanya di dunia ini kan diantar ujung-ujungnya meninggal diantar orang banyak itu, ukuran firman itu 70-80 tahun dan dia ada ukurannya. Kalaupun maksimal itu 120 tahun gitu. Jadi nggak ada manusia yang lebih dari 120 tahun menurut firman loh. Nah, ini kalaupun ada mungkin salah hitung mungkin gitu. Jadi ujung-ujungnya 70, 80 atau 120 tahun, tapi itu ujungnya meninggal gitu. Jadi tetap meninggal. Tapi jadi waktu kita meninggal diantar oleh orang banyak, disambut orang banyak. Nah, pertanyaannya waktu sudah meninggal masuk ke dalam akhirat itu kan ada yang nyambut tidak gitu. Ada yang bisa nyambut enggak? Ada firman katakan bahwa apabila kita memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada satu orang saja, itu katanya seisi surga yang menyambut gitu, menyambut dengan sorak-sorai, dengan sukacita gitu. Nah, pertanyaannya apakah kita meninggal ada yang menyambut gitu? Nah, ini yang kita mestinya kita lebih takut. Kenapa? Karena kita menghadapi penyambutan di akhirat itu kekal teman-teman. Jadi nggak ada batas 70, 80 atau 120 tahunnya, itu kekal panjang sekali gitu. Nah, mentor rohani kadang ingetin kita seperti itu. Jangan sampai kita ketakutan sekali akan COVID-19, tapi kita nggak takut Tuhan. Nggak takut Tuhan itu adalah tidak mengenal, tidak mengerti, dan tidak melakukan firman Tuhan. Itu namanya tidak takut Tuhan, teman-teman. Kalau orang takut Tuhan pasti mau mencari, mengenal, mengerti, dan juga melakukan firman Tuhan. Meskipun itu tidak ada ujungnya karena level tingkat kedalaman pengenalan pengertian akan firman maupun ketinggian iman itu nggak ada batas, teman-teman. Nggak ada batasnya gitu. Firman katakan kita harus lebih takut akan Tuhan dan firman-Nya, dan selebihnya kita harus taat kepada pemerintah gitu. Jadi setelah kita taat kepada Tuhan, ya kita taat kepada pemerintah gitu. Nah, ini diingatkan gitu karena pemerintah dalam hal rohani, dalam firman adalah wakilnya Tuhan. Pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Secara pola-pola jadi pola-pola rohani memang diakui seperti itu gitu. Ya, ikuti protokoler yang memang sudah diperintahkan oleh pemerintah gitu. Jadi ya kita cuma bisa sebatas itu, teman-teman. Nggak bisa lebih gitu. Fokus pada Tuhan dan firman-Nya, serta ikuti protokoler pencegahan COVID-19 itu dengan terapkan 3M. Tadi saya udah ulas gitu. Ada 3M dalam arti kata bagaimana kita memakai masker, bagaimana kita mencuci tangan, bagaimana kita menjaga jarak gitu. Nah, sepertinya akan berlebihan jika kita gunakan pakaian hazmat tadi kan, pakaian hazmat yang khusus untuk antivirus itu jika kita sedang melakukan kegiatan keseharian kita gitu. Jadi apa saking takutnya kita jadi akhirnya begitu gitu ya. Baju hazmat pun kita pakai gitu. Baju hazmat dipakai. Kalau bajunya kurang, bagaimana? Apa face shield-nya juga mau dipakai juga? Apa kerudung juga mau pakai? Apa kaos tangan dipakai, diikat pakai lakban gitu ya, kaki hazmatnya dengan sepatu diikat. Bagaimana teman-teman? Ini rasanya kan aneh gitu. Masa kita mau ke mall dengan dandan seperti itu? Kalaupun kita kurangi gitu, ada teman saya mengurangi baju hazmat untuk kepentingan menjaga safety gitu. Ya dipakai bajunya, dibikin model-model baju hazmatnya gitu, bagus sih gitu. Jadi seperti model kan gitu model. Tapi ya tetap aja akhirnya gimana gitu, tetap aja kan baju hazmat yang memang dianggap lebih aman untuk antivirus itu ya tetap aja terbuka kan, bagian tangannya terbuka, bagian kaki terbuka, meskipun tampaknya jadi bagus gitu, baju hazmat di modif itu jadi bagus. Tapi bagaimana dengan kerudungnya gitu, nggak bisa dipakai? Bagaimana dengan face shield-nya? Bagaimana dengan kacamatanya? Bagaimana dengan kaos tangan, sepatu?
Nggak mungkin teman, nggak mungkin. Jadi akhirnya tetap aja ada bagian-bagian kita kalau kita masuk ke dalam activity umum ya pasti begitu. Kalaupun kita tidak masuk ke umum, kembali lagi, apakah rumah pembantu kita semua juga melakukan hal seperti kita? Tetap aja kita berhubungan dengan asisten pembantu rumah tangga yang di rumah. Kita juga dibantu oleh tukang kebun kita juga dibantu oleh tukang jaga kita. Semua sebenarnya nggak bisa terlepas gitu, tetap ada kontak. Kalaupun seperti itu nanti kita kalau yang suami berarti bisa ketemu istrinya, bisa ketemu anak-anaknya, bisa ketemu mantunya. Yang sebaliknya dari mereka juga sama bisa ketemu kita. Nah, kapasitas menjaga diri ini kan yang beda-beda semua teman-teman. Jadi kalau menurut saya COVID itu terlalu sulit teman-teman. Jadi COVID itu yang paling benar kalau kita mau hati-hati sekali, bukan bagaimana kita melebihi protokoler pemerintah yang 3M tadi, ya dengan membuat MM lain gitu, jadi 5M, 10M gitu. Ini susah sekali teman-teman. Ya kalau menurut saya ya sudah, yang namanya antisipasi pemerintah ya berarti secara duniawi ya 3M, kita lakukan 3M. Tapi kalau menurut saya kita juga lebih baik secara rohani juga melakukan 3M lagi gitu. Yang tadi kan jadi melakukan firman, bagaimana istilahnya kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, dan juga kita mampu beriman teman-teman. Beriman percaya bahwa kalau kita melakukan dua ini ya pasti kita tidak apa-apa gitu. Dan kalaupun apa-apa juga kita lebih siap teman-teman. Karena memang kalau sudah dengan pola pikir seperti itu, kita udah gak pernah takut mati kok teman-teman. Ya jangankan mati karena COVID, mati segala macam pun kita gak takut kok. Karena apa? Karena memang kita sudah lebih mengerti firman Tuhan gitu. Jadi bahwa kita hidup ini bukan bagaimana tidak mau meninggalkan dunia ini gitu. Justru kembali lagi mestinya kita prepare waktu kita hidup di dunia ini, bagaimana kita prepare gitu, bagaimana kita benar-benar belajar mengerti firman Tuhan, bagaimana kita belajar lebih berani melakukan firman Tuhan, bagaimana kita bergaul intim dengan roh Tuhan, dan ya balik lagi ya kita harus benar-benar mengalami kedalaman pengenalan firman Tuhan dan keberanian melakukan firman Tuhan, serta ya menghidupkan roh Tuhan tadi teman-teman untuk lebih beriman gitu. Jadi selama kita hidup di dunia itu sebenarnya sasaran utama kita itu setelah kita mengerti akan firman Tuhan loh. Meskipun kalau kita belum mengerti, dianggapnya ya sasaran ini bagaimana caranya kita tidak boleh mati gitu. Padahal ujungnya tetap aja gitu ya, kita akan mati. Firman katakan ya matinya kita ini 70-80 tahun, atau kalau itu instruksi firman ya, itu perintah firman. Tapi kalau cerita di film itu ada yang umur 120 tahun gitu. Jadi ya kembali lagi kita mesti sadar dengan COVID-19 itu, kita harus sadar bahwa kita ini bukan takut kematian di dunia ini gitu. Yang kita khawatir itu setelah mati di dunia ini bagaimana gitu ke dalam alam akhiratnya. Ya apakah kita masuk ke dalam pilihan surga atau masuk ke dalam pilihan neraka. Nah untuk bisa mengetahui kita ini bakal masuk ke dalam surga atau neraka, cuman itu kan hak privilege-nya Tuhan itu yang tahu, yang bisa memasukkan kita ke surga atau neraka. Tapi yang kita bisa harus jalan itu kan apa sih gitu, perintah peraturan Tuhan itu ya kita lakukan itu kan, logikanya, rasionya. Apabila kita melakukan apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya, ya logikanya harusnya masuk ke dalam dalam surga. Itu teorinya kan seperti itu, karena Tuhan memang atur seperti itu. Tapi orang yang tidak melakukan firman Tuhan ya masuk ke neraka gitu, karena memang firman-Nya katakan seperti itu gitu. Nah tapi di dalam hal ini masuk surga atau neraka, di posisi mana dalam surga itu ada firman yang katakan, itu urusannya Tuhan gitu yang tahu, hanya Tuhan Allah yang tahu gitu. Kita ini harus bagaimana, bukan hal mustahil gitu. Tuhan bisa membuat satu privilege khusus untuk kita di alam akhirat itu yang kita tidak punya hak untuk komplit atau untuk banding-bandingkan gitu. Pandemi COVID-19 sebenarnya apakah tidak seharusnya menjadikan akan ketakutan meninggal dunia yang fana, dibanding dengan setelah meninggal dunia kita akan masuk dalam hidup baru dalam akhirat, yang hanya ada dua pilihan, yang hidup kekal, pilihan hidup kekal antara surga dan neraka. Tadi saya udah jelaskan. Jadi intinya COVID-19 itu kan jangan sampai kita cuma fokus, kita takut meninggalkan dunia fana ini teman-teman. Karena kembali lagi firman katakan satu saat kita harus meninggalkan dunia ini, kita akan meninggalkan dunia ini gitu. Nah jadi kita yang harus khawatirkan itu setelah kita meninggalkan dunia fana ini dalam usia 70, 80 atau 20 tahun,
kita akan masuk ke dalam kehidupan baru di dalam akhirat yang tidak pernah ada ujungnya, teman. Nggak pernah berujung 70 tahun, tidak pernah berujung 80 tahun, tidak berujung 120 tahun, bahkan tidak berujung 10 atau 100 kali lipatnya ukuran ini gitu. Karena kekal itu tidak berbatas gitu, panjang sekali. Nah, firman ingatkan, kalau kita bicara hidup, kita percaya bahwa akan ada kehidupan baru dalam akhirat, justru bagaimana caranya kita memanfaatkan ke situasi kondisi permasalahan yang ada di dalam dunia fana ini adalah alat bagaimana kita memberesi kita gitu, memberesi kita nih, tubuh jiwa roh kita ini diberesi gitu dalam dunia fana ini supaya bisa benar-benar well prepare waktu kita masuk ke dalam alam akhirat gitu. Itu tujuan Tuhan, firman Tuhan itu ingatkan itu, teman-teman. Jadi kita hidup sekarang ini bukan untuk bertahan bagaimana caranya tidak mati gitu, karena memang ujungnya harus mati gitu ya. Tapi bagaimana sekarang yang mesti kita pikirin, bagaimana caranya mumpung kita masih hidup, bagaimana menerapkan yang tadi gitu, kedalaman pengertian akan firman Tuhan, dan bagaimana meningkatkan level iman percaya kita kepada Tuhan itu. Nah, COVID-19 ini maksud saya adalah satu cara, teman-teman. Satu cara bagaimana caranya kita belajar untuk lebih meningkatkan level iman kita gitu. Dengan adanya COVID-19, apa maksudnya? Maksudnya cara meningkatkan level iman itu adalah coba kita koreksi diri, apakah kita lebih takut kepada COVID-19 atau kita lebih takut ya kepada Tuhan gitu. Kalau takut COVID-19 paling ujungnya mati di dunia fana ini. Tapi kalau takut sama Tuhan adalah bagaimana kita mencari sambutan keselamatan di dalam akhirat yang kekal tadi. Kalau yang satu kan dunia itu kan cuma meninggal dunia. Kalau memang dunianya ini memang dunia fana kok, dunia sementara gitu, pasti meninggal. Tapi kalau penyambutan ke dalam keselamatan akhirat ini bukan fana, ini kekal, teman-teman. Ya, tidak berujung, jadi panjang sekali. Nah, ini yang tadi saya katakan, justru harusnya COVID-19 itu adalah peluang gitu untuk kita belajar meningkatkan benar-benar iman percaya kita gitu. Yang tahu kan cuma kita sendiri, teman-teman. Orang-orang kan nggak tahu, kita sendiri yang tahu. Kita ini sebenarnya lebih takut COVID atau takut Tuhan gitu kan, kita yang tahu gitu. Yang orang lain nggak tahu. Kita bisa senyum-senyum dalam hati kita, takutnya setengah mati juga mungkin aja. Tapi kita ada orang yang cuek-cuek aja misalnya, ya yang penting terapin 3M gitu. Padahal dia lebih berani, lebih prepare daripada orang yang lagi prepare bagaimana mengatasi lebih dari 3M tadi gitu. Jadi kembali lagi, teman-teman, saya hari ini coba sharingkan impresi saya tahun 2017 ini, teman-teman. Ujungnya kan ada kuasa supranatural di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan itu. Ujungnya sih benernya itu, teman-teman. Nah, ini yang tadi saya katakan, justru kalau kita bisa mengharapkan, mengandalkan kekuatan kuasa supranatural dari Tuhan, akhirnya COVID-19 itu lebih mudah teratasi oleh kita, lebih mudah diantisipasi oleh kita, karena kita tidak trauma, kita tidak takut akan kematian cuma sebatas di dunia fana ini gitu. Baik oleh COVID atau bukan COVID, tapi kita lebih prepare untuk bagaimana supaya alam akhirat menyambut kita gitu. Bukan saat kita meninggal, tapi bagaimana kita disambut di dalam alam akhirat yang kekal tadi gitu. Jadi mudah-mudahan COVID-19 itu, teman-teman, bisa menjadi satu alat gitu ya. Jadi bukan cuma satu ketakutan aja, tapi menjadi satu alat bagaimana caranya meningkatkan level iman kita. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.